kegiatan non mengajar, diantaranya yang pertama yaitu menjadi operator absensi fingerprint. Ya, langkah yang pertama yaitu kita hubungkan mesin fingerprint dengan laptopnya dulu. Setelah itu kita buka aplikasi fingerprintnya yaitu Attendis Management. Lalu kita koneksikan antara aplikasi dengan mesinnya agar kita dapat mendownload data presensi yang ada dalam mesin. Ini sudah sukses koneksinya, kemudian kita akan download data presensinya terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita akan mengecek data presensinya yaitu dengan mengklik laporan. Kita pilih PNS-nya dulu. Kita pilih tanggalnya, misalnya yang akan dilaporkan adalah mulai dari tanggal 1 Oktober sampai hari ini tanggal 17 Oktober. Lalu klik kalkulasi untuk menghitung. Setelah itu kita akan melihat laporan detail hariannya seperti apa. Ya, ini dilihat dulu, dicek apakah sudah sesuai atau belum. Ya, ini karena WFH jadi lompat-lompat. Ini sudah terisi semua ya, sudah sesuai dengan absensinya. Kemudian kita akan mendownloadnya ke mesin menggunakan flash disk. Untuk mendownloadnya kita harus keluar dulu dari aplikasi. Kita putuskan dulu. Kemudian koneksi terputus dan keluar. Setelah itu kita download data presensinya menggunakan flash disk. Ya, kita klik download ATT-Log. Sudah selesai, kita klik OK dan kita keluarkan. Lalu kita kirimkan data ini ke operator kecamatan. Secara online. Ya, secara online tentunya ya. Offline. Nah, ini akan saya kirimkan melalui WhatsApp grup fingerprint. Nah, ini adalah downloadan ATT-Log yang tadi sudah didownload dari mesin, akan kita kirimkan. Ya, ini sudah terkirim. Ya, tugas non mengajar yang kedua yaitu selaku operator sekolah saya mengerjakan Dapodik, ya, data pokok pendidikan. Nah, dalam Dapodik ini yang saya kerjakan yaitu data sekolah, data Sarpras, data GTK, guru, meliputi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian data peserta didik, data rombongan belajar, data nilai siswa, validasi, ya, tarik data dan lain-lain. Nah, di sini untuk data sekolah sudah terisi pada awal semester kemarin ketika perubahan aplikasi baru. Kemudian data Sarpras juga sudah terisi pada semester awal kemarin, meliputi tanah dan bangunan, ruang, alat dan angkutan. Ini sudah terisi semua oleh saya. Kemudian data GTK ini yang setiap bulan harus diaktifkan data GTK-nya, meliputi data guru dan tenaga kependidikan. Di sini saya akan mengaktifkan penugasan pada GTK-nya. Mengaktifkan bulan Oktober. Ya, simpan dan tutup. Begitu seterusnya sampai semua GTK-nya aktif. Nah, jika sudah aktif semua, nanti akan saya kirimkan yaitu melalui sinkronisasi. Sebelum sinkronisasi, yang harus saya lakukan yaitu melakukan validasi data terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengklik menu validasi. Ya.
Validasi dilakukan untuk semua tabulasi mulai dari sekolah, sarpras, peserta didik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai, dan referensi. Jika semua data sudah valid, tidak ada yang invalid, bisa langsung dikirimkan atau disinkronisasikan melalui akun kepala sekolah. Untuk tugas non mengajar yang ketiga, kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk mengerjakan form pelaksanaan supervisi pemenuhan SNP berbasis audit mutu. Nah, di sini yang saya kerjakan yaitu tentang standar yang harus dipenuhi atau ditingkatkan di sekolah saya, yang harus ditingkatkan lagi atau dipenuhi berdasarkan rapor mutu pada tahun 2019, yaitu standar proses dan standar penilaian. Di sini indikator yang dipenuhi atau ditingkatkan standar proses itu ada 6. Standar penilaian ada 3. Nah, metode yang digunakan yang pertama, diskusi dengan teman sejawat, mengikuti webinar TPMPS, tim penjamin mutu. Ya, yang ketiga, bimbingan pengawas SD, Dabin kami, Dabin 2, Korwilcam di Dikrawalo. Kegiatannya juga saya cantumkan di sini. Standar proses meliputi memvalidasi silabus, menyusun kegiatan inti yang menggambarkan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang mengembangkan karakter, literasi, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, mereview dan merevisi RPP. Kemudian memvalidasi RPP, memastikan prasyarat pembelajaran. Kemudian standar penilaian itu meliputi memvalidasi KKM, memvalidasi kisi-kisi instrumen penilaian, memvalidasi instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian bukti kerja pemenuhannya itu sesuai dengan indikator yang sudah saya cantumkan tadi. Ya. Kemudian ada kegiatan refleksi. Nah, ini dia bukti kegiatannya yang sudah kami lakukan. Nah, untuk kegiatan non mengajar berikutnya yaitu saya mengerjakan EDS Dikdasmen. Ya, di sini EDS atau evaluasi diri sekolah yang dulu bernama PMP, sekarang namanya EDS. Ya, ini dikerjakan setiap 1 tahun sekali. Nah, yang dikerjakan saya mengisi kuesioner mulai dari hasil belajar, isi pendidikan, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, kuesioner ini sebenarnya harusnya diisi oleh semua GTK yang ada di sekolah. Namun untuk mempermudah saya mengeprint kuesioner tersebut, kemudian menyebarnya kepada semua GTK, kemudian baru saya menginput ke aplikasi EDS ini. Ya, kebetulan ini sudah saya isi semua. Ini sudah presentasinya, pengerjaannya sudah 100%. Ketika semua sudah terisi, saya akan melakukan sinkronisasi agar data yang sudah saya input dapat terkirim ke server pusat. Ya, demikian mengenai EDS Dikdasmen atau PMP yang ada di sekolah kami. Terima kasih.